Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya di sini. Seperti biasa juga saya bakal membacakan zodiak kamu dan ini masih seputar love reading yang bersifat timeless ya. Dan sekarang ini kita sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu untuk Leo love reading timeless. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan bagus kabarnya, sehat selalu dan juga bahagia selalu. Yang paling penting mudah-mudahan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran rezeki, rezeki yang berkah, yang barokah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman Leo silahkan merapat di sini. Dan sorry banget teman-teman kalau saya sempat beberapa hari atau bahkan seminggu lebih off, karena memang ada banyak kegiatan yang harus saya lakukan off air gitu ya. Jadi saya juga keluar kota segala macam untuk melakukan pelatihan-pelatihan hipnoterapi, melakukan kelas-kelas ya. Jadi ada kelas-kelas private, kelas-kelas yang mungkin klasikal dan sebagainya. Sehingga kemarin-kemarin sempat agak-agak repot untuk bikin video. Tapi saya coba untuk menyempatkan diri karena saya sudah kangen juga dengan teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang setia banget mengikuti channel Damar Aji. Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja mangkal di sini, baru saja menyatu di channel Damar Aji, boleh dibantu untuk subscribe, komentar, like, dan juga bisa share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan manfaat buat siapapun. Oke, nggak usah kelamaan lagi, saya langsung bakal shuffle kartu karena di sini kita udah siap untuk Leo love reading dan ini bersifat timeless ya, sepanjang masa. Jadi kapanpun teman-teman menyimak atau nonton video ini itu artinya masih berlaku, masih berlaku. Seperti biasa, saya akan membaca dan mengeluarkan 10 kartu. Saya shuffle terlebih dahulu. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa untuk tarot ini berhubungan juga erat sekali dengan psikologis ya. Berhubungan dengan psikologis. Jadi kalau kita bicara ramal-meramal, bukan berarti serta-merta kita akan menebak apa yang akan terjadi besok, itu bukan. Karena itu bukan kuasa kita, itu adalah kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia tidak bisa mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu dan Maha Segalanya. Oke, jadi buat teman-teman biar tidak salah kaprah, biar tidak salah mengerti tentang arti ramalan zodiak. Ada pola-pola ya, dan pola itu diambil dari secara psikologis juga, peristiwa yang sekarang sedang kamu alami, pikiran dan juga perasaan yang sedang terjadi saat ini itu akan berpola ke depan juga. Kemudian secara psikologis juga akan berpengaruh ke depan juga ya. Jadi apa yang kamu rasakan sekarang itu juga hasil investasi dari yang kemarin-kemarin atau masa lalu kamu juga. Oke, 2 kartu sudah keluar, kita akan bacakan nanti. Ada Queen of Cups dan ada Queen of Wands. Queen semua. Dan di sini paling tidak bisa menjadi semacam petunjuk ya buat teman-teman, buat kehati-hatian dari teman-teman juga, kewaspadaan, bisa untuk solusi juga. Karena bagaimanapun kita kepengen ya menjalani kehidupan ini dengan baik. Ada masalah tapi biar tidak terlalu larut di dalam masalah itu. Bisa kelihatan dengan jelas ya teman-teman ya. Sudah ada 5 kartu. Ace jatuh, sorry. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia untuk mendengarkan dan mengikuti channel Damar Aji. Dari kemarin banyak yang tanya, Mas Damar kapan dong? Leo kapan dong ini? Kapan dong ini? Gitu kan. Oke, ikutin aja terus ya. Dan semua akan saya urut dari zodiak 1 dengan sampai zodiak ke-12. Hati-hati buat Leo, di sini sepertinya ada semacam pengkhianatan dan nanti saya akan bakal jelaskan ya dari masalah percintaan kamu.
Jadi ini memang kita lebih fokusnya ke masalah percintaan, hubungan asmara, hubungan dengan pasangan kamu, hubungan dengan kekasih kamu, suami kamu, istri kamu, pokoknya semuanya seputar asmara, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan perasaan. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang galau, kadang-kadang bete, dan masalah-masalah yang berat itu datangnya dari masalah asmara. Satu lagi, oke. Oke teman-teman, kita baca langsung dari kartu pertama, Queen of Cups ya, Queen of Cups. Bisa dibilang untuk Leo, kondisi saat ini kamu cukup baik, atau selama ini kamu cukup baik. Hubungan asmara kamu cukup, ya bisa dibilang cukup harmonis gitu ya, cukup baik, cukup harmonis, cukup tidak terlalu banyak masalah ya. Tetapi seiring waktu berjalan, sepertinya ada banyak hal yang membuat kamu sekarang ini semakin terganggu, semakin tidak nyaman, dan semakin membuat kamu gelisah ya. Ada semacam kegelisahan di Queen of Cups di sini. Saya melihat untuk Leo ada kegelisahan yang diakibatkan karena pasangan kamu. Kegelisahan itu bisa diakibatkan karena satu, sikap-sikap pasangan kamu yang ternyata membuat kamu justru terbebani, membuat kamu justru stres gitu kan. Setiap kali kamu bicara, ngobrol sama dia, sepertinya nggak ketemu titik temu yang asik ya, nggak ketemu titik temu yang nyaman, sehingga kamu ngerasa bahwa kok gini banget ya gitu loh. Itu yang aku rasakan, yang saya rasakan seperti itu. Di tengah keterangan kamu, sebetulnya kamu ngerasa bahwa ada gangguan-gangguan. Di sini ada kucing hitam. Kucing hitam itu bisa jadi simbol energi yang kurang bagus di antara di antara hubungan kamu dengan dia. Saya melihatnya lebih kepada satu, komunikasi, yang kedua otomatis berdasarkan watak dasar sifat karakter masing-masing. Oh ya teman-teman, ini bersifat general ya, jadi bisa resonate, bisa tidak sama sekali, atau bisa separuh atau 50%. Dan energinya bisa kebalik ya, vice versa ya, bisa kamu yang ngalamin seperti ini, tapi bisa juga justru pasangan kamu yang mengalami. Kemudian di tengah-tengah di sini otomatis ada sesuatu yang ganjal buat kamu ya. Jadi, dan ini kamu udah nyimpennya udah berapa lama ya, udah cukup lama. Kamu udah diam, kamu menahan diri, sampai pada akhirnya kamu tidak tahan lagi, kamu terasa tidak nyaman, kamu ngerasa terganggu, bahkan ngerasa risih banget dengan pasangan kamu ketika berkomunikasi dengan dia. Karena saya melihat gini teman-teman, pasangan kamu ini energinya kurang bagus gitu ya, energinya kurang bagus, dan egonya terlalu tinggi, sehingga kepekaan hati dan jiwanya itu sangat kurang. Jadi tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Misal kamu lagi bete, kamu nggak suka sama dia, kamu nggak suka sikap dia, kamu nggak suka omongan dia, tapi dia nggak kerasa gitu loh. Harusnya kalau orang yang peka itu kerasa, sehingga paling tidak bisa memberikan kamu rasa yang agak-agak mending gitu kan. Oh ya, dia ngerasa gitu kan. Tapi kalau kamu udah bete, udah mangkal, udah bete dan sebagainya, kamu ternyata dia tidak merasa, itu semakin bikin bete, ya kan? Dan saya melihat bahwa Leo dengan pasangan kamu ini sepertinya sudah mulai ada pertikaian ya, pertengkaran gitu kan. Ini ada pertikaian nih ya, kesalahpahaman. Dan bukan hanya kesalahpahaman sih, kalau saya melihat di sini memang kamu energinya sudah bentrok terus. Energi kamu dengan pasangan kamu sudah bentrok terus ya. Dan hati-hati teman-teman, hati-hatinya kenapa? Di saat kondisi seperti ini memungkinkan sekali datangnya orang ketiga ya, memungkinkan sekali datangnya orang ketiga, sangat riskan dan sangat rentan. Karena apa? Dengan kamu sudah tidak ngerasa nyaman dengan pasangan kamu, karena kamu tidak nyaman lagi dengan pasangan kamu, otomatis kamu sudah terdorong, ada hasrat untuk membuka diri, membuka hati untuk orang lain. Ini yang harus hati-hati dan harus diwaspadai gitu loh. Kalau kamu memang masih menginginkan ini berlanjut, diperbaiki dan sebagainya, ya sudah ya, jangan sampai kamu berpikir untuk membuka diri atau membuka hati atas orang lain yang nanti hadir dalam kehidupan kamu.
Kalau ini belum beres, ini akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi kamu di kemudian hari. Jadi harus kamu tahan agar tidak hadir orang ketiga. Nah, di sini teman-teman ada the Emperor. Ini menunjukkan bahwa kamu tuh harus memiliki kebijaksanaan, dan sepertinya kamu butuh orang tua ya, dalam arti kata orang yang bisa mengayomi kamu, orang yang bisa memberikan masukan-masukan buat kamu, sehingga tindakan-tindakan kamu itu tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak asal, tidak semau gue. Kamu paling tidak harus ada orang yang lebih tua, dalam arti kata bisa membimbing kamu agar tindakan-tindakan kamu itu terkontrol. Karena kalau kamu sudah emosi ini, ngeri. Kamu kadang-kadang lost control, kamu tidak peduli ini itu, nggak berpikir efeknya, dampaknya, dan sebagainya. Sehingga di sini diperlukan sekali orang yang bisa mendampingi kamu dan memberikan masukan-masukan, arahan-arahan dan pencerahan buat kamu juga. Atau juga bisa teman-teman, misalnya sekarang ini kamu lagi punya masalah, ada konflik-konflik seputar yang memang saya bacakan ini atau apapun itu, silahkan kamu bisa langsung konsultasi bersama saya Damar Aji, dan kamu bisa menuliskan atau chatting ke WA yang tertera di atas di sini. Kamu boleh menanyakan apa saja, bisa personal reading, konsultasi, atau juga bahkan bisa melakukan healing terapi atau penyembuhan-penyembuhan karena mungkin kamu membutuhkan itu. Oke, jadi butuh orang untuk membantu kamu dalam situasi seperti ini. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja karena itu bisa memperkeruh keadaan. Nah, secara finansial kamu cukup bagus gitu kan, tetapi kondisi ini akan bisa mengganggu finansial kamu yang bagus, pekerjaan kamu yang oke, bisa mengganggu konsentrasi kamu. Nah, konsentrasi terganggu, terus kemudian pekerjaan kamu terganggu, ini akan berpengaruh pada finansial. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini kartu ke-7, Three of Swords, ini menunjukkan adanya energi yang memungkinkan terjadi perselingkuhan atau orang ketiga yang datang. Tapi di sini akan terjadi yang namanya sakit hati yang sangat luar biasa, ya. Jadi kamu mesti hati-hati, sekali lagi kamu butuh bimbingan dari orang yang memang punya kemampuan untuk bisa memberikan nasihat, pencerahan, atau bahkan punya kekuatan sugesti yang bisa membantu kamu untuk merilis atau membuang semua hal-hal negatif itu. Jadi harus hati-hati, gitu kan? Artinya di sini tidak hanya orang ketiga, tidak hanya pengkhianatan, tapi memang ada godaan-godaan yang seringkali nggak hanya bakal ya, sudah datang juga, ke depan juga masih datang lagi. Jadi orang-orang ketiga yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, orang ketiga ini bisa jadi tidak hanya sekedar orang ketiga yang memang ya kayak semacam pelakor, atau kalau misalnya yang cowok itu sebaliknya gitu kan, bukan itu, tapi juga bisa jadi teman-teman kamu sendiri. Jadi kamu juga harus hati-hati dengan teman-teman yang kamu anggap dekat. Karena apa? Teman dekat ini juga tidak menjamin bahwa apa yang kamu ceritakan itu bisa di-keep, bisa dirahasiakan, bisa dijaga, bisa amanah. Tidak menjamin. Maka saran saya adalah jangan mudah percaya dengan siapapun, meskipun itu adalah teman dekat kamu sendiri, teman akrab kamu sendiri. Dan ketika kamu cerita, bilang, jangan bilang-bilang ya, please tolong, janji. Sampai dia jawab, iya janji, gue nggak bakal ngomong, nggak bakal cerita segala macem. Jangan percaya itu begitu saja, ya. Karena banyak kasus, banyak kejadian bahwa ternyata masalah-masalah timbul atau masalah baru timbul itu justru datangnya dari teman kamu sendiri yang sudah kamu percaya, yang sudah berjanji tidak akan cerita ke siapa-siapa, tapi ternyata bocor kemana-mana, ya. Dan bocornya kalau apa adanya, mending. Yang seringkali terjadi adalah bocor kemana-mana, ceritanya sudah berbeda. Timbulnya adalah fitnah, ya. Timbulnya fitnah akan merusak citra kamu, ya, nilai-nilai kamu, dan bahkan bisa merusak membunuh karakter kamu juga. Karena kalau sudah diceritakan ke A, B, C, D, ceritanya itu bisa berubah gitu. Jadi cerita aslinya itu sudah nggak berlaku. Malah yang berkembang adalah justru cerita-cerita yang sudah ditambahin, bahkan jauh dari kebenaran. Bener nggak? Ini harus kamu perhatikan. Oke? Nah, di sini saya melihat bahwa ada Three of Wands, bahwa kamu tetap harus melihat ke depan. Ya, artinya apa? Jangan terseret kepada situasi yang sekarang ini, jangan mudah terpuruk pada situasi sekarang ini. Kamu masih punya harapan-harapan di masa depan, dan kamu bisa menikmati kehidupan yang bahagia. Di Empress ini adalah kebahagiaan seorang yang menikmati hasil dari pekerjaannya dan sebagainya. Ya, jadi intinya itu gambaran-gambarannya.
Seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, khususnya buat Leo ya. Dan kalau kamu pengen lebih lebih resonate, lebih tepat lagi sesuai dengan kebutuhan dan masalah kamu, silahkan aja kamu langsung bisa chat ke WA yang tertera di sini dan kamu langsung bisa personal reading dan juga bisa melakukan konsultasi, atau kamu pengen nanya apa saja silahkan, boleh ya. Gitu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan-pencerahan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ya, tolong bantu yang belum subscribe, di subscribe channel Damar Aji agar berkembang ya. Subscribe, like, komentar, dan silahkan di share sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain ya. Saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu ya, dan bisa memberikan pencerahan meskipun tidak panjang lebar banget. Tapi untuk lebih singkat, lebih jelasnya, kamu boleh langsung menghubungi ke nomor yang tertera di sini dan kamu bisa ketemu langsung dengan saya nanti setelah semuanya fix deal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oke? Doa saya buat teman-teman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, bahagia selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, diberikan panjang umur yang berkah, dan selalu bahagia. Oke? Saya Damar Aji, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.